Nah, teman-teman, pertama saya akan menjelaskan rasio liquidity. Rasio liquidity merupakan variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sanggup membayar hutang jangka pendeknya atau tidak. Secara garis besar, rasio ini menggambarkan kondisi finansial sebuah perusahaan. Semakin tinggi hasil perbandingan antara aset dan hutang, maka semakin stabil pula perusahaan tersebut. Di rasio liquidity ini ada beberapa manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Dan selanjutnya, menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Nah, teman-teman, dari rasio liquidity tadi ada beberapa jenis. Salah satu jenisnya adalah current ratio atau rasio lancar. Current ratio atau rasio lancar ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, dari current ratio itu ada rumus. Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liability. Teman-teman, sebelum kita menghitung current ratio dari PT Excel Axiata Tbk, teman-teman jangan lupa download laporan keuangannya di description box ya. Nah, ini adalah perhitungan dari current ratio dari PT Excel Axiata tahun 2020. Current asetnya adalah 7 juta sekian, current liability-nya adalah 18 juta sekian. Dari pembagian itu didapatlah hasil 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar adalah sebesar 40%. Nah, teman-teman, selanjutnya ada day to sell inventory. Day to sell inventory ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi menjadi penjualan. Dari day to sell inventory ini ada rumus. Rumusnya itu average inventory dibagi dengan cost of goods sold dikali dengan 360 hari atau 1 tahun, teman-teman. Sebelum kita menghitung lagi, saya ingatkan lagi supaya kita download laporan keuangannya di description box ya. Nah, pada PT Excel Axiata, average inventory-nya itu adalah 108 sekian dan 61.000 sekian. Dari hasil itu, dari perhitungan itu hasilnya adalah 1,76 hari. Artinya, waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan adalah 1,76 hari atau 2 hari. Semakin kecil angka, maka semakin baik penjualan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ada day to collect account receivable. Nah, rasio ini digunakan untuk melihat rata-rata lamanya pengumpulan piutang. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Adapun rumusnya teman-teman, rumusnya adalah account receivable dibagi dengan average sales per day. Average sales per day ini didapat dari annual sales dibagi dengan 360 hari atau 1 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya ya. Perhitungannya di sini ada account receivable dari PT Excel Axiata Tbk tahun 2020 adalah 355.000 sekian. Dan average sales per day-nya tadi yang udah kita hitung dari annual sales dibagi dengan 360 hari itu hasilnya jadi 72.000 sekian. Nah, hasil dari pembagian ini dapatlah hasil 4,93
days atau 5 hari. Wah, jadi artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan mengubah piutang dagang menjadi uang tunai adalah 4,93 hari atau 5 hari ya teman-teman. Karena dari sini dapat dilihat piutang itu terkumpul dalam berapa lamanya. Selanjutnya kita masuk ke capital structure and solvency. Nah, dari capital structure and solvency itu ada total debt to asset. Total debt to asset ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menganalisis komposisi utang dan aset perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar aset yang dibiayai oleh hutang. Dan rumus dari total debt to asset ini adalah total debt dibagi total aset, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, tadi kan rumusnya total debt dibagi dengan total aset kan. Nah, total debt dari PT Excel Axiata Tbk tahun 2020 adalah 48 juta sekian dan total asetnya adalah 67 juta sekian. Dari hasil pembagian itu didapatlah hasilnya 0,72. Artinya, perbandingan besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva yaitu sebesar 0,72. Artinya, data itu adalah dari keseluruhan utang perusahaan hanya berpengaruh sebesar 0,72 dari besaran aset. Jadi perbandingannya seperti ini, setiap Rp1 aset dijamin oleh 0,72 rupiah utang. Nah, jadi utang perusahaan masih bisa dikendalikan, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ada long term debt to equity. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa banyak modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, dari long term debt to equity ini ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya adalah total non-current liability dibagi dengan total equity. Nah, kita akan menghitung long term debt to equity-nya PT Excel Axiata tahun 2020 ya. Nah, total non-current liability PT Excel Axiata Tbk tahun 2020 adalah 29 juta sekian dan total equity-nya adalah 19 juta sekian. Nah, didapatlah hasilnya sama dengan 1,55. Artinya, rasio hutang jangka panjang perusahaan ini adalah 1,55. Semakin tinggi rasio hutang jangka panjang, maka semakin tinggi resiko kerugian yang harus ditanggung. Nah, teman-teman, selanjutnya ada time interest earn ratio. Time interest earn ratio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunganya. Nah, dari time interest earn ratio ini ada rumusnya adalah earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan interest expense. Nah, earning before interest and tax-nya PT Excel Axiata Tbk tahun 2020 adalah sebesar 2 juta sekian dan interest expense-nya adalah 2.600.000 sekian, teman-teman. Nah, dari hasil pembagian itu didapatlah hasilnya sama dengan 1,05 kali. Artinya, kemampuan perusahaan membayar beban bunga adalah 1,05 kali. Makin kecil time interest earn ratio ini, maka semakin besarlah resiko atau kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada return on investment. Nah, kita akan dari rasio ini kita akan menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE ini adalah pengukur penting bagi calon investor baru. Kenapa? Karena investor tersebut dapat mengetahui seberapa efisiennya sebuah perusahaan menggunakan uang yang diinvestasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih.
ROE ini secara halus memperlihatkan suatu efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan modalnya, namun ROE tidak melibatkan sebuah hutang terhadap perhitungan pada efisiensi tersebut, sehingga perusahaan dengan hutang yang besar akan terlepas dari indikator ini. Karena itu, banyak para investor yang tidak menggunakan ROE dan lebih menggunakan ROA atau Return on Asset sebagai indikatornya. Karena ROA memperlihatkan sebuah efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan seluruh aset dan termasuk juga hutang-hutang pada perusahaan tersebut. Nah, kan kalian pasti pada itu kan pengen tahu ROA itu seperti apa. ROA atau Return on Asset itu adalah suatu rasio yang menilai hasil atas suatu jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. Itu definisi menurut Kasmir. Nah, adapun keunggulan utama dari ROA ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ROA mampu memperbandingkan rasio industri. Nah, dengan begitu akan diketahui posisi setiap perusahaan atas suatu industri dan hal tersebut sangat penting dalam perencanaan strategi. Yang kedua, ROA itu mampu mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh. Nah, ROA ini kalau dihitung dan hasilnya itu hasil rasionya lebih tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya ya. Perhitungannya adalah kita mulai dari Return on Common Equity atau Return on Equity atau ROE. Dari rasio ini ada rumusnya. Rumusnya adalah earning available for common stockholders dibagi dengan common equity. Nah, earning available for common stockholders dari PT Excel Axiata tahun 2020 adalah 371.000 sekian dan common equity-nya adalah sebesar 1 juta sekian. Dan hasil dari perhitungan ini didapatlah hasilnya sebesar 0,3470 dikali dengan 100% jadinya 34,7%, teman-teman. Artinya, persentase laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan pemegang saham adalah sebesar 34,7% persentasenya. Nah, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar, teman-teman. Itu tadi untuk ROE. Sekarang ROA. ROA ini atau Return on Asset ini ada rumusnya. Rumusnya adalah earning available for common stockholder dibagi dengan total aset. Nah, earning available for common stockholders PT Excel Axiata Tbk tahun 2020 adalah 371.000 sekian dan total asetnya adalah 67 juta sekian, teman-teman. Hasil dari pembagian ini didapatlah hasilnya sebesar 0,0054 dikali 100% jadinya 0,54%. Artinya, keberhasilan manajemen menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih adalah 0,54%. Sangat rendah ya, teman-teman. Nah, analisis ROA ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki kompetitor di industri yang sama. Kalau industri yang berbeda tentu akan menggunakan aset yang berbeda dalam menjalankan operasionalnya. Begitu, teman-teman. Jadi semakin tinggi angka ROA, maka akan semakin baiklah asumsi kinerja perusahaan tersebut dari sisi pengelolaan ekuitasnya. Tapi untuk mengetahui nilai ROA yang baik, tidak ada standar khususnya ya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang operating performance. Apa sih operating performance itu? Operating performance adalah rasio kinerja operasi. Maksudnya, rasio ini adalah untuk mengukur berbagai aspek operasi inti dari organisasi. Fokus dari pengukuran ini adalah
pada sumber daya yang efisien untuk menghasilkan penjualan, serta seberapa baik sih aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Nah, bisnis dengan rasio kinerja yang baik dapat menghasilkan penjualan yang tingkat tinggi dengan sumber daya yang relatif sedikit dan menghasilkan arus kas masuk yang tinggi juga. Nah, selanjutnya ini dalam operating performance itu ada gross profit margin dan next profit margin. Pertama kita bahas gross profit margin dulu ya. Gross profit margin ini adalah menghitung rasio seberapa sih kemampuan dari perusahaan Excel Axiata untuk menghasilkan laba kotor dari penjualannya. Rumusnya adalah gross profit dibagi sales. Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan angka 10,12%. Artinya kemampuan PT Excel Axiata dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan adalah sebesar 10,12%. Selanjutnya net profit margin. Net profit margin ini adalah kemampuan dari Excel Axiata dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Nah, dari perhitungan itu dari rumusnya adalah earnings available for common stock dibagi sales. Dari perhitungannya kita mendapatkan angka 1,42%. Yang artinya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan adalah 1,42%. Selanjutnya kita akan membahas tentang asset utilization. Apa sih asset utilization itu? Aset ini adalah mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Nah, dalam asset utilization itu ada total asset turnover. Total asset turnover itu adalah rasio yang mengukur berapa sih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari jumlah aset yang dimiliki. Oke, rumusnya adalah sales dibagi total aset. Dari pengukuran Excel Axiata didapatkan angka sebesar 0,39. Artinya, tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan adalah 0,39. Jika rasio ini tinggi, maka potensi untuk meminjam modal usaha juga tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cash turnover. Apa sih cash turnover itu? Cash turnover adalah kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali sih uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Nah, cara untuk mengukurnya adalah sales dibagi average cash and equivalent. Dari yang kita hitung dari PT Excel Axiata yaitu sebesar 11,38 kali. Artinya perputaran uang kas dalam satu periode di PT Excel Axiata ada 11,38 kali dalam satu periode. Oke, sekarang kita akan membahas tentang inventory turnover. Apa sih inventory turnover itu? Nah, inventory turnover ini adalah rasio yang merinci berapa banyak sih persediaan yang terjual dalam satu periode tersebut. Oke, untuk mengukur inventory turnover menggunakan rumus COGS atau cost of goods sold dibagi average inventory. Dari perhitungan PT Excel Axiata didapatkan hasil 218,178 yang artinya tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualannya adalah 218,138. Nah, semakin tinggi inventory turnover, maka semakin baik karena perusahaan tersebut dinilai mampu mengelola persediaan dan memanfaatkannya dengan efisien. Sekarang akan membahas tentang working capital turnover. Working capital turnover ini adalah rasio yang mempelajari tentang kesehatan finansial pada sebuah perusahaan. Untuk mengukurnya menggunakan rumus sales dibagi average working capital. Pada PT Excel Axiata, working capital turnover-nya didapatkan senilai minus 2,30, yang artinya perusahaan ini sudah diambang kebangkrutan.
Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran persediaan, piutang, atau adanya saldo kas yang terlalu besar. Selanjutnya membahas tentang account receivable turnover. Apa sih account receivable turnover itu? Account receivable turnover ini adalah perhitungan keuangan yang menunjukkan seberapa cepat sih pelanggan membayar tagihannya. Untuk menghitung account receivable turnover ini adalah menggunakan rumus sales dibagi average account receivable. Dari perhitungan PT Excel Axiata dihasilkan angka 39,27 kali. Artinya pelanggan PT Excel Axiata membayar tagihannya sebesar 39,27 kali dalam satu periode tertentu. Nah, semakin tinggi rasio ini, artinya semakin cepat juga pelanggan PT Excel Axiata membayar tagihannya. Dengan semakin tinggi, maka pembayarannya akan semakin baik, sehingga efisiensi yang lebih tinggi juga menguntungkan dari sudut pandang arus kas. Jika sebuah perusahaan dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggan lebih cepat, maka perusahaan dapat menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar tagihan dan kewajiban lainnya lebih cepat juga. Baik, kesimpulan dari video vlog kali ini adalah terdapat rasio yang bernilai minus, itu artinya keuangan dalam PT Excel Axiata mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikuatkan dengan munculnya berita dari bisnis.com yang dipublikasikan pada tanggal 15 Februari 2021 yang berisi berdasarkan laporan keuangan akhir 2020, PT Excel Axiata mengalami penurunan sebesar 47,76% secara tahunan. Namun, penurunan tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan yang diterima oleh perusahaan mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 3,4%. Nah, dari sisi liabilitas, jangka pendek berhasil ditekan. Namun, jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan. Dan juga saham PT Excel Axiata turun 0,43%, teman-teman. Sekian video vlog presentasi kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan data, mohon dikoreksi. Terima kasih, teman-teman. See you on our next vlog. Dadah!